ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita berikan untuk Allah Azza wa Jalla, yang kalaulah bukan karena nikmat dan taufiknya, kita tidak akan mungkin bisa berjumpa di majlis ini, di salah satu rumah-rumah Allah, di salah satu taman-taman surganya yang ada di dunia. Kita berkumpul di sini di pagi hari yang berbahagia ini, duduk bersama untuk mempelajari beberapa perkara-perkara yang penting di dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan akidah kita. Ya, ini sangat penting untuk memperkuat antibodi kita agar tidak gampang terserang virus syubhat. Ya, salah satu caranya adalah dengan kita memperkuat akidah kita, mempelajari tauhid, mempelajari akidah yang sahihah. Jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, di hari-hari seperti sekarang ini ada sebagian kaum yang mereka masih menisbatkan diri kepada Islam, masih mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata ajaran mereka sangat jauh dengan tuntunan Nabi SAW. Bahkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat telah mengeluarkan mereka dari barisan kaum muslimin. Ya, mereka bukan lagi orang-orang yang mukmin, namun mereka masuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Bahkan lebih buruk daripada orang kafir, lebih berbahaya daripada orang-orang kafir Yahudi ataupun Nasara. Mereka adalah kaum yang dikenal dalam sejarah dengan sebutan Asy-Syiah atau Ar-Rafidah. Mereka memiliki segudang kesesatan yang mulai awal sampai akhir semuanya isinya adalah kesesatan, kesyirikan kepada Allah, kebid'ahan yang tidak bisa ditolerir lagi dan melenceng jauh dari tuntunan Nabi SAW, dan tidak bisa dikompromikan dengan Islam yang sesungguhnya. Bagaimana tidak, mereka menganggap bahwasanya Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW itu ada distorsi di dalamnya, ada pengurangan di dalamnya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan celaan Allah kepada para sahabat, kata mereka, itu sudah dihilangkan. Dan ayat-ayat yang berisi pujian Allah kepada
kepada ahlul bait Nabi itu dihilangkan oleh para sahabat yang mengumpulkan dan menulis Al-Quran. Demikian pula dalam hadis, mereka tidak menggunakan hadis sebagaimana kaum muslimin menggunakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Mereka memiliki hadis tersendiri karena menurut anggapan mereka hadis itu bukan hanya ucapan Nabi, tapi hadis itu juga termasuk ucapan para imam-imam mereka yang 12. Maka bagaimana mungkin bisa kita mengkompromikan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah Rafidhah? Karena rujukannya sudah berbeda, Al-Qur'annya berbeda, hadisnya juga berbeda, maka tidak bisa kita dipersatukan, tidak bisa kita bersaudara dengan mereka. Maka sebagian orang yang mendengungkan persatuan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah, sejatinya dia tidak lepas dari beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia adalah Syiah itu sendiri yang sedang mengecoh kaum muslimin agar tertutupi kebusukannya, ya, dengan slogan-slogan persatuan, ukhuwah, persaudaraan, ya, jangan ada lagi gesekan di antara kita. Kita semua adalah umat Nabi Muhammad. Kita semua sama-sama menyembah Allah. Nabi kita sama, kiblat kita sama. Ya, manis kata-katanya. Namun sejatinya ada racun di balik kata-kata tersebut. Mereka ketika dalam posisi lemah, memang mereka menyerukan persatuan, ukhuwah, ya, tapi ketika dalam posisi yang kuat, mereka akan membantai kaum muslimin, mereka akan menghabisi kaum muslimin. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, in kanat lahum muqnatun safaku dima'al muslimin. Apabila mereka memiliki power, mereka pasti akan menumpahkan darah kaum muslimin. Sebagaimana sejarah yang sudah berlalu di zaman dahulu. Bagaimana Syiah pernah membunuh, ya, ratusan jamaah haji yang sedang melaksanakan haji di Baitullah dan mencongkel Al-Hajarul Aswad dan dibawa kabur ke negara mereka, Daulah Fatimiyah. Demikian pula bagaimana Syiah membantai kaum muslimin di Iran. Demikian pula bagaimana Syiah membantai kaum muslimin di Yaman sekarang, bagaimana mereka membantai kaum muslimin di Suriah. Maka kaum seperti ini gak bisa dipersatukan dengan kita, ya. Maka jangan ada di antara kita yang masih menganggap Syiah sebagai saudara seiman, saudara seakidah. Mereka adalah kufar, bahkan lebih buruk, lebih jelek, lebih busuk daripada orang-orang kafir itu sendiri. Sebagaimana para ulama juga menyebutkan, semisalnya seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, ma ra'aitu qauman min ahlil ahwa ashhada bizzur minar Rafidhah. Aku tidak pernah mendapati sekelompok orang dari para pengekor hawa nafsu yang lebih pendusta daripada orang-orang Syiah. Mereka menyelukan persatuan dengan kaum muslimin, namun di balik itu mereka berdusta, ingin untuk menghabisi darah kaum muslimin. Bahkan bagaimana bisa mereka menyerukan persatuan, sedangkan ulama-ulama, rahib-rahib mereka sendiri sudah menyatakan bahwa tidak akan mungkin ada persatuan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah Rafidhah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu rahib mereka yang bernama atau dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah, disebutkan dalam kitab tersebut bahwa disebutkan dalam kitab tersebut bahwa la najtami' ma'ahum fi ilahin wala nabiyyin wala imamin. Kita tidak akan mungkin bersatu dengan mereka, kata dia. Maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak akan mungkin bersatu dengan mereka di atas ilah yang sama, di atas nabi yang sama, dan di atas imam yang sama. Wa dzalika li annahum yaqulun inna rabba huwa alladhi kana nabiyyuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khalifatu nabiyhi Abu Bakrin As-Siddiq.
Yang demikian kita nggak bisa bersatu dengan mereka, kata dia, karena Tuhannya Ahlus Sunnah itu adalah Tuhan yang nabinya adalah Nabi Muhammad dan khalifah setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa nahnu la naqulu bihadzal rabb wala bidzalikan nabi. Sedangkan kita tidak mengakui Tuhan yang modelnya kayak gitu dan nabi yang modelnya kayak gitu. Bal naqul inna rabbal ladzi kana nabiyyuhu Muhammad wa khalifatu nabiyhi Abu Bakrin laisa rabbana wala dzalikan nabiyyu nabiyana. Bahkan kita tegas mengatakan, kata dia, Syiah mengatakan bahwa Tuhan yang nabinya Muhammad dan khalifah setelah nabinya adalah Abu Bakar laisa rabbana, itu bukan Tuhan kita. Dan nabi yang modelnya kayak gitu juga bukan nabi kita. Jelas sudah, mereka nggak mau dipersatukan karena perbedaan yang sangat mencolok dengan kita. Ya, maka kenapa di antara kita masih ada yang sok-sokan, sudahlah kita ini bersatu. Ya, ini kita sedang membangun kekuatan karena sebentar lagi Indonesia akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya, sudah, jangan membahas perbedaan sunnah dan syiah, menimbulkan gesekan-gesekan yang di situ akan terjadi perpecahan umat. Enggak, kita akan tetap memecah antara Syiah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetap akan kita pecah belah. Tidak akan mungkin kita mau mempersatukan dengan orang-orang semacam ini. Jijik. Iya, gimana Anda bisa bersatu dengan orang-orang yang lisannya setiap hari mencela Abu Bakar, mencela Umar, itu dijadikan sebagai ritual utamanya. Ya, termasuk doa yang paling agung di sisi mereka adalah doa Sonamai Quraisy, doa dua berhala Quraisy. Allahumma al'an Sonamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Ya, mereka yang menuduh Aisyah sebagai pezina, mereka yang menuduh Hafsah, ya, menuduh para sahabat lain telah murtad kecuali segelintir. Jijik ya bersahabat dengan orang-orang semacam ini. Pendusta, ya, punya akidah namanya taqiyah, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat bada. Allah baru tahu ketika kejadian itu terjadi. Ya, sebelumnya Allah nggak tahu kalau kejadian seperti itu. Ini melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jemaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, kaum semacam ini muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Memang sengaja Allah kehendaki munculnya mereka untuk memberikan ujian kepada kaum muslimin. Ya, mana yang benar-benar tegar di atas sunnah dan mana yang tertipu dengan tipu daya mereka. Karena sebagian kaum muslimin itu tertariknya dengan Syiah karena ada beberapa hal-hal yang disukai dari Syiah. Ya, salah satu alat ya yang membuat banyak orang-orang ahlu sunnah tertarik untuk masuk Syiah apa? Mut'ah. Ya, anak nikah mut'ah. Ya, sedino tok, ya, selesai sudah. Bahkan nggak bisa akadnya nggak sampai sehari. Ya, sekali ejakulasi selesai. Ya, siapa yang nggak mau? Bahkan sebagian mereka menurunkan beberapa wanita-wanita yang memang sengaja diterjunkan untuk ditawari nikah mut'ah. Ya, ada wanita cantik menawarkan diri kepada Anda untuk dinikahi secara mut'ah. Tuh kalau Anda nggak kuat iman, ya, tapi yakini itu sudah bekas pakai, nggak jamin bisa bebas dari virus. Ya, Anda kalau mengalami kejadian seperti itu, tapi naudzubillah jangan sampai ya cari-cari mungkin misalnya BE ada yang mau dimut'ah gitu. Ya, jangan ya, mereka adalah para pezina ya, enggak layak. Allah mengatakan az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrika waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Pezina laki-laki tidak akan mungkin menikah kecuali dengan pezina wanita atau wanita yang musyrik. Dan wanita pezina tidak akan dinikahi kecuali oleh lelaki pezina juga atau lelaki yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Itu semua diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Anda yang masih mengaku mukmin, jangan mau dengan model-model perzinahan seperti itu. Tapi jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla,
Di sini kita akan membahas satu permasalahan yang membuat bingung sebagian orang. Sebenarnya masalahnya clear, cuman dibikin buram sama mereka. Bagi mereka yang nggak paham tentang sejarah, ini pentingnya kita belajar sirah, pentingnya kita belajar sejarah Nabi SAW, agar ketika orang-orang tersebut mendistorsi sejarah Nabi demi untuk melanggengkan akidah sesat mereka, kita otomatis sudah langsung bisa mengetahui bahwa itu sejarah yang telah dipalsukan. Atau kalaupun itu sejarah yang benar, maka dipahami dengan pemahaman yang salah oleh mereka. Ya, ini sekali lagi pentingnya kita belajar akidah, ya, belajar sirah untuk membentengi diri kita dari virus-virus kesesatan. Yang kita maksud adalah sejarah tentang peristiwa Ghadir Khum. Ya, peristiwa Ghadir Khum yang terjadi pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Ya, peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Sekarang tanggal 16 Zulhijjah. Berarti berapa hari lagi? 2 hari lagi, ya. Kalau di sini mungkin mereka sembunyi-sembunyi merayakannya. Tapi kemarin kita dapat selebaran, ya, di daerah Ampel sana. Ada sebuah perayaan. Ya, ada sebuah perayaan yang wallahu a'lam beberapa di antara kita mencurigai bahwa itu adalah perayaan hari raya Idul Ghadir, ya, perayaan Idul Ghadir. Cuman dibungkus dengan mengenang sejarah Nabi, dibungkus dengan milad, ya, Maulid Fatimah, ya, hari kelahiran Fatimah, dibungkus dengan bungkus-bungkus seperti itu. Kaum Syiah meyakini bahwa hari 18 Zulhijjah itu adalah hari raya yang paling agung. Mereka peringati setiap tahunnya. Itu hari raya yang paling agung, lebih agung daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya yang merayakan hari raya jahiliyahnya, Nabi mengatakan, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Allah telah mengganti hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik dari hari raya kalian. 2 hari raya saja. Ya, hari raya dalam Islam cuma 2 hari raya saja, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, kata Nabi. Nah, orang Syiah meyakini ada hari raya lain yang namanya Idul Ghadir. Ya, Idul Ghadir. Apa? Memperingati peristiwa Idul Ghadir ini, Ghadir Khum ini. Mereka mengatakan bahwa hari raya ini lebih mulia disebabkan karena kalau Idul Fitri, ya, itu cuman hanya sekedar kesenangan yang terjadi pada tahun itu saja, dan itu pun sifatnya bagi individu-individual. Ya, kebahagiaannya cuman bersifat individual, karena setelah sebulan berpuasa kemudian diberikan hari yang di situ disuruh makan dan minum sepuasnya, diharamkan untuk berpuasa. Kesenangannya cuman perorangan. Sama Idul Adha juga demikian. Ya, ketika menyembelih itu kesenangannya cuman untuk perorangan. Tapi kalau Idul Ghadir, di mana ketika itu Allah menganugerahkan seorang pemimpin, katanya Allah menganugerahkan memilih seorang pemimpin setelah Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka ini kemaslahatan pemimpin, itu manfaatnya bukan individual tapi menyeluruh. Baik yang mukmin, yang kafir mendapatkan manfaat dengan adanya pemimpin yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ini di hari Ghadir Khum ini, kata mereka. Paham ya maksudnya, ya? Ya. Itu alasan mereka kenapa dikatakan Idul Ghadir lebih mulia daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka membawakan sebuah ayat yang disalah tafsirkan. Bukan salah, memang sengaja ditafsirkan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, ayatnya lupa, nanti baca dari awal, nemu ayat ini. Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik
wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Ada yang tahu ayat berapa itu? Ngerpek ya. Ayat 67. Ya, surah Al-Maidah ayat 67. Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, kata Allah, balligh, sampaikan ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikan apa yang Allah turunkan kepadamu, wahyu yang Allah turunkan kepadamu, sampaikan kepada umat. Nah, orang-orang Syiah menafsirkan ayat ini, sampaikan wahyu Allah tentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelahmu. Padahal nggak ada jebuse. Ini perintah Allah untuk menyampaikan semua apa yang Allah turunkan kepada Nabi. Jangan ada satupun wahyu Allah yang tidak disampaikan, disimpan sendiri sama Nabi. Kalau ada yang disimpan sama Nabi, maka Allah mengancam, fama ballaghta risalata, kau dianggap tidak menyampaikan semua risalah Allah. Nabi dapat 100 wahyu misalnya, 99 disampaikan, 1 tidak disampaikan sama Nabi, maka Allah mengatakan yang 99 tadi dianggap tidak disampaikan semua. Nggak boleh. Ini tafsiran kita, dan itu tafsiran para sahabat. Tapi orang-orang Syiah mengatakan yang dimaksud ayat ini adalah Nabi disuruh menyampaikan kepada sahabatnya, kepada umatnya, bahwa pemimpin setelahku adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau aku tidak menyampaikan bahwa pemimpin setelahku Ali bin Abi Thalib, maka selama ini aku menjadi Rasul, itu gak dianggap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ini di akhir hidup Nabi. Nabi wafat tahun berapa? 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal, tanggal 12. Ini tanggal berapa tadi? 18 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Berarti berapa bulan lagi Nabi wafat? Nah, diurut. Habis Dzulhijjah apa? Muharram, terus Ramadan, cepet deh. Itu mencolot jauh itu. Safar, tak kira Syawal. Safar, terus Rabiul Awal. Ada 3 bulan ya, sekitar 3 bulanan ya, 2 bulan, hampir 3 bulan. Ini di akhir-akhir hidup Nabi, artinya Nabi sudah 23 tahun menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Nabi nggak menyampaikan tentang kepemimpinan Ali, dibatalkan semua yang 23 tahun itu. Ini jari ini mereka ya. Ini kata mereka. Apakah benar peristiwa yang terjadi di Ghadir Khum tanggal 18 Dzulhijjah itu adalah peristiwa pelantikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Nabi? Khalifah ini artinya apa sih? Pengganti ya, bukan pemimpin, pengganti. Maka ini yang kita bahas. Tapi sebelumnya di sini ada muqaddimah. Ini kita bawakan dari sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama Ahlus Sunnah yang juga getol membantah syubhatnya Rafidhah ya. Beliau adalah Syekh Syekh Utsman bin Muhammad Al-Khamis ya, dalam kitabnya yang berjudul Hukbah atau Hikbah Minat Tarikh ya, kitabnya sudah banyak dibahas dan sudah diterjemahkan. Kita ambil di sini tentang peristiwa Ghadir Khum ini. Tapi sebelumnya beliau mengatakan ajma'a ahlus sunnah wal jamaah ala anna al-khalifah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa Abu Bakar. Ahlus sunnah wal jamaah telah ijma', artinya sudah konsensus, sepakat. Ini makanya kalau yang sudah sepakat ini berarti namanya usul, pokok. Nggak boleh ada yang berbeda kalau dalam masalah ini. Kenapa? Para salaf sudah bersepakat. Kalau ada yang berbeda berarti fix manhajnya error. Ya, itu cara nengeri mana dai sesat, mana dai yang di atas sunnah. Kalau errornya dia di masalah furu', artinya bukan error ya, dia berbeda dalam masalah cabang yang memang para sahabat, para salaf terdahulu memang berbeda, maka ini tidak menjadikan dia keluar dari Ahlus Sunnah.
Tapi kalau yang dia berbeda dalam masalah usul, dalam masalah pokok, ini yang menyebabkan dia sudah tidak lagi menjadi ahlus sunnah. Karena nggak boleh berbeda. Ya, misalnya kita melihat dai-dai yang katanya sunnah, tapi ternyata lisannya senantiasa mencaci maki penguasa, senantiasa melaknat penguasa, senantiasa mengkritik penguasa kaum muslimin, yang itu sudah menjadi kesepakatan ahlu sunnah sejak dahulu, haram hukumnya mencela, mencaci maki penguasa muslim. Ini ijma, nggak boleh ada yang berbeda. Oh Ustadz harus berlapang dada, ini kan perbedaan pendapat. Enggak, kalau dalam masalah usul nggak terima perbedaan pendapat. Ya, fix inti manhajnya sudah error, inti bukan lagi seorang ahlus sunnah wal jamaah. Ya, bahwa khalifah setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bukan dari sisi sejarah ya, tapi dari sisi keyakinan kita. Memang khalifah setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Apa bedanya dengan orang Syiah? Orang Syiah itu bukan menolak sejarah. Mereka bukan menolak sejarah, fakta yang memang terjadi mereka terima. Bahwa yang memang jadi khalifah setelah Nabi siapa? Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terus Ali. Mereka bukan menolak sejarah, tapi yang mereka tolak adalah yang menjadi khalifah setelah Nabi mestinya bukan Abu Bakar, tapi langsung Ali bin Abi Thalib. 3 orang yang menjadi khalifah tersebut, mereka menjadi khalifah dengan cara yang zalim, merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Itu keyakinan mereka, bukan menolak sejarah, bukan. Wa khalafa fi dzalika Syiah. Akidah ini itu menjadi kesepakatan semua muslim, baik yang ahlus sunnah ataupun yang ahlul bid'ah. Ya, orang Khawarij, ya, Mu'tazilah, Jahmiyah, ya, Murji'ah, ya, firqah-firqah sesat yang ada, mereka semua sama-sama menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah setelah Nabi, sah kekhalifahan Abu Bakar. Kecuali satu tok, yaitu Syiah. Ya, ini yang membedakan dengan firqah-firqah yang lain. Mereka mengatakan inna aliyan aula bil khilafah min Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Sesungguhnya Ali itu lebih pantas menjadi khalifah langsung setelah Nabi daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Wa annahu huwal khalifah ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan bila fasl. Dan sesungguhnya Ali adalah khalifah pengganti Rasul langsung tanpa ada jeda. Mestinya gitu kata mereka. Wastadallu bi ba'dil adillah allati waradat fil Qur'an wa fi kutubi ahli sunnah sawa'an kanat 'indal Bukhari aw Muslim aw ghairihima min ashabis sunan wal masanid. Mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan sabda-sabda Nabi SAW yang berada di dalam kitab-kitab kita, kitab-kitab hadis kita. Kalau dalilnya itu dari kitab hadis mereka, ya kita buang jelas. Seorang muslim tentu ketika melihat hadis ini riwayat siapa? Oh, ini adanya di dalam kitab Usulul Kafi. Nggak menerima, kita menerima Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi gitu. Tapi mereka membawakan dalil, ya ini cerdiknya mereka, bukan cerdiknya, liciknya mereka. Mereka membawakan dalilnya bukan dari kitab mereka. Tahu kalau kita pasti menolak, tapi yang mereka bawakan dalilnya justru dari kitab-kitab hadisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang secara asal mereka menolak kitab-kitab tersebut. Tapi demi untuk melancarkan dagangan mereka, mereka gunakan juga kitab-kitab tersebut untuk menyesatkan kaum muslimin. Ya, untuk menyesatkan kaum muslimin. Wa hadhil adillah, dan beberapa dalil-dalil berikut itu akan dipaparkan dalam beberapa poin. Kemudian beliau mengatakan wa naqulu kadzalik. Kita juga mengatakan inna Aliyan radhiyallahu anhu ghaniyun 'anil itra. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib enggak butuh disanjung-sanjung.
Gak butuh dipuji-puji dengan pujian-pujian yang berlebih-lebihan sampai mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib, mendudukkan posisi Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya yang mereka anggap 12 imam, mulai Ali sampai Imam Mahdi mereka yang 12 itu, mereka sanjung secara berlebih-lebihan, bahkan levelnya sampai setara dengan Allah Subhanahu wa taala, melebihi Nabi Muhammad bahkan. Seperti yang diungkapkan oleh Khomeini. Ya, Khomeini ini siapa? Hah? Iya, bajingannya Iran. Bajingannya Iran. Yang katanya revolusi Islam. Iya, yang hidup siapa yang menangi zaman dulu ketika meletusnya revolusi itu? Anak belum lahir itu. Hah? Tahun 80-an ya? Hah? Iya, menangi antum ya. Dengar itu ya. Bener gak dulu banyak kaum muslimin yang kagum sama sosok Khomeini? Antum juga. Iya, karena apa? Ini dianggap sosok yang pemberani melawan Amerika. Ya, ini adalah sosok yang membawa pembaharuan bagi Islam. Semuanya membaiat, semuanya menganggapnya sebagai sosok pahlawan. Yang ahlus sunnah, apalagi yang syiahnya, kagum dengan sosok keberaniannya, sosok tegasnya. Gak dilihat bagaimana dibalik itu, gak dilihat ini orang akidahnya bagaimana, manhajnya bagaimana, gak dilihat. Yang dilihat cuma namanya sosok ketegasannya, keras menghadapi Amerika, itu tak. Dan betapa miripnya manusia di zaman sekarang yang mengangkat sosok yang dianggap sebagai imam besar, ya, dianggap sebagai pahlawan revolusi yang membakar semangat kaum muslimin. Oh, ini pemimpin kita, ya, Imam IB, ya, singkatannya IB, Imam Bahlul. Iya, kita terang-terangan mengatakan demikian, ya, karena sebagaimana orang tersebut lisannya sangat kotor dalam mencaci maki Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka sebut dengan Wahabi katanya. Tapi jamaah dimulakan oleh Allah, Khomeini pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah, ya, Al-Hukumah Al-Islamiyah. Dia pernah nulis buku namanya Al-Hukumah Islamiyah, enggak usah dibaca, ya. Kau nak faedah ya, Ustaz. Dia mengatakan wa anna li a'immatina maqaman mahmudan la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sesungguhnya kami memiliki imam-imam, ya, di antara perkara yang penting dalam madhab kami, wa min daruriyati madhabina, di antara perkara yang penting dalam madhab kami adalah kami memiliki imam-imam yang kedudukannya, makomnya itu tidak bisa dicapai oleh nabi yang diutus oleh Allah dan gak bisa dicapai oleh malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ghulu mereka terhadap para imam-imam mereka, termasuk Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka juga mengatakan seperti yang diungkapkan Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar. Ya, ngeri-ngeri judul babnya di situ. Misalnya ada bab yang berjudul bab annal a'imma la yakhfa 'alaihim syai'un fil ardi wala fis sama'. Bab tentang imam-imam, mereka tidak tersembunyi bagi mereka apapun yang di langit dan di bumi. Ngerti kabeh? Ya, ini hulu. Maka di sini beliau mengatakan Ali nggak butuh dengan disanjung-sanjung secara berlebihan gitu. Fahuwa sihru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala khairi banatihi Fatimah sayyidati nisa'i ahlil jannah. Karena nggak perlu disanjung, Ali pun sudah terlihat bagaimana keutamaan Ali bin Abi Thalib. Nggak perlu sampai ditinggi-tinggikan, Ali sudah tinggi, nggak usah dilebay-lebaykan.
Ali adalah orang yang merupakan sepupu Nabi SAW sekaligus menantu beliau. Beliau menikahi Sayyidah Nisa'i Ahlil Jannah, penghulu atau pemimpin para wanita di surga. Itu istrinya Ali bin Abi Thalib, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Wa huwa kadzalika ibnu ammi Rasulillah. Dia juga sepupu Nabi. Wa rabiul khulafa'ir rasyidin, khalifah keempat. Wa fadailuhu katsiratun jiddan. Keutamaan Ali sa'abrek banyak. Walakinnal qadiyah laysat fi dzikri fadaili Ali radhiyallahu anhu. Tapi masalahnya yang kita bahas sekarang ini bukan tentang banyak-banyakan keutamaan, ya, bukan tentang menyebutkan keutamaan Ali, bukan. Permasalahannya di sini kata beliau, al-qadiyah an-nadharu fi hadhil fadail hal tadullu ala anna aliyan aula bil khilafah mimman sabaqahu amla. Permasalahannya di sini adalah apakah Ali bin Abi Thalib memang lebih pantas menyandang sebagai khalifah sepeninggal Rasul daripada 3 orang sebelum beliau? Itu yang permasalahannya. Kalau keutamaan Ali, kita tidak meragukan keutamaan Ali bin Abi Thalib, tapi bukan yang dibahas tentang keutamaan Ali. Yang dibahas di sini adalah apakah pantas memang Ali menjadi khalifah sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka orang-orang Syiah Rafidhah mereka menggunakan beberapa dalil-dalil yang sebagian di sini kita sebutkan adalah dalil-dalil yang paling ampuh untuk menetapkan kepemimpinan Ali setelah Nabi, membatalkan 3 khalifah sebelumnya. Ya, dan ingat jamaah, seorang Syiah, ya, dia tidaklah menjadi Syiah kecuali beriman dengan yang namanya imamah. Itu rukun iman yang fundamental bagi Syiah. Tidak sah keislaman mereka, atau kata mereka tidak sah keislaman seseorang kecuali sampai beriman dengan imamah, yaitu mempercayai 12 imam, bahwa setelah Nabi Muhammad itu Ali bin Abi Thalib. Yang menetapkan kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman itu dianggap sebagai pemimpin yang sah, bukan dianggap sebagai perampas kepemimpinan Ali, maka enggak sah Islamnya. Nah, makanya antum ini, kita ini semua dianggap murtad. Karena kita menetapkan apa? Abu Bakar sebagai khalifah, Umar sebagai khalifah, Utsman sebagai khalifah. Makanya dianggap murtad. Dan ada seorang putra, atau boleh dikatakan cicitnya Ali bin Abi Thalib, yang mereka tinggalkan gara-gara dia tidak membuang Abu Bakar, Umar dan Utsman, tapi menetapkan Abu Bakar, Umar dan Utsman sebagai khalifah. Oleh sebab itu mereka dikatakan Rafidhah. Ada yang tahu siapa ini cicitnya Ali ini namanya? Hah? Tahu nggak maksud? Ali punya anak Husain. Kemudian Ali punya cucu, anaknya Husain namanya Ali juga. Ali disebut dengan Zainal Abidin. Cucunya Ali ini, Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, Ali Zainal Abidin punya anak, berarti cicitnya Ali. Ada yang tahu siapa? Ditolak sama orang Syiah, ditolak sama mereka di zaman tersebut. Kenapa? Gara-gara anaknya, cicitnya Ali bin Abi Thalib ini tidak mau menolak Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai khalifah, tapi justru ditetapkan. Namanya Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Zaid, ya. Ketika mereka mengetahui bahwa Zaid tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman, menetapkan 3 orang ini sebagai khalifah, maka Zaid ditolak, ditinggalkan oleh mereka di zaman tersebut. Karenanya muncul ucapan Zaid, rafaduni, mereka telah meninggalkan aku, mereka telah menolakku.
Makanya mereka disebut sebagai Rafidhah. Dari kisah itu. Kemudian mereka menetapkan saudaranya Zaid sebagai imam. Mestinya Zaid yang jadi imam, tapi yang ditetapkan adalah saudaranya Zaid, namanya Muhammad Al-Baqir. Ya, Muhammad Al-Baqir. Tadi apa kok ngomong itu? Tadi sampai mana tadi? Hah? Tembulah lupa nah. Di antara dalil-dalilnya adalah yang pertama hadithul Ghadir, hadis tentang Ghadir Khum. Dalil yang kedua tentang hadithul Kisa wa ayatul Mubahalah, hadis tentang al-Kisa, ya, yaitu Nabi pernah menyelimuti Ali, Fatimah, Hasan, Husain, ya, dimasukkan ke dalam selimut. Kemudian Nabi membaca firman Allah dalam surah Al-Ahzab, innama aradallah liyudhhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Sesungguhnya Allah, ya, Allah menginginkan agar kalian wahai ahlul bait itu disucikan oleh Allah dengan sesuci-sucinya. Liyudhiba ankumur rijza, untuk menghilangkan kotoran-kotoran dalam diri kalian. Ini kata mereka hadis tentang keutamaan Ali sekaligus kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dan banyak di sini ya, kita nggak sebutkan satu-satu karena waktu yang nggak mencukupi. Kita langsung masuk saja ke pembahasan inti, yaitu hadithul Ghadir. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dia mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah. Kata Zaid bin Arqam, perawi hadis ini, dia menceritakan suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri, ya, pernah berdiri untuk berkhutbah di hadapan kami. Nabi berkhutbah di hadapan kami di sebuah sumber mata air yang disebut sebagai Khum. Ya, sumber mata air ini disebut sebagai Khum, tempat sumber mata air. Letaknya antara Makkah dengan Madinah. Ya, tapi lebih dekat ke Madinah. Ya, di Juhfa, antara Makkah dan Madinah. Fahamidallah wa athna alaihi wa wa'adha wa dzakara. Nabi akhirnya mulai membuka khutbahnya dengan memuji Allah, menyanjung Allah, ya, bertahmid, mungkin alhamdulillah dan seterusnya. Kalau Nabi mengatakan, ala ayyuhan nas innama ana basyarun yushiku ayyatiya rasulu rabbi faujib. Wahai sekalian manusia, Nabi lagi berkhutbahnya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah manusia juga seperti kalian. Dan aku sesaat lagi, ya, aku khawatir sesaat lagi akan datang utusan Rabbku dan aku akan mengiyakan utusan Rabbku tersebut. Maksudnya akan datang malaikat maut kepadaku, ya, dan aku akan menjawab panggilan malaikat maut itu. Ini terjadi tanggal 18 Dzulhijjah tadi, ya. Jadi sudah beberapa saat sebelum Nabi wafat. Kemudian Nabi berpesan, wa ana tarikun fikum thaqalain awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi. Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang pertama adalah kitabullah. Di dalam kitabullah itu ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka ambil kitabullah tersebut, wastamsiku bihi, dan berpegang teguhlah dengan kitabullah tersebut, dengan Al-Qur'an itu. Ini perkara pertama. Fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi. Nabi terus untuk memotivasi para sahabatnya untuk berpegang teguh dengan kitabullah. Pegang kitabullah, pegang kitabullah, ya. Adapun perkara yang kedua, tadi yang pertama kitabullah, yang kedua apa? Hah? Yang kedua apa? Apa, Pak?
Itu riwayat lain, bukan yang ini. Yang kedua, wa ahlu baiti, dan ahlul baitku, kata Nabi. Kenapa sunnah nggak disebut? Kenapa sunnah kok disebut? Dalam riwayat yang Nabi mengatakan, ya, taraktukum amrain lan tadillu ba'di abadan ma in i'tasamtum bihima tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kitabullah wa sunnati. Itu dalam riwayat yang lain. Kenapa dalam riwayat ini Nabi nggak nyebut sunnah? Kata para ulama, Nabi mencukupkan dengan kitabullah dalam perkara ini karena di dalam kitabullah sudah ada perintah untuk berpegang dengan sunnah. Ya enggak? Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu." Dan apa yang disampaikan dibawa Rasul kepada kalian, maka ambil. Makanya Nabi memotivasi para sahabat untuk berpegang dengan kitabullah, karena di dalam berpegang dengan kitabullah otomatis berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Nabi mewasiatkan yang kedua adalah ahlul baitnya. Udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dalam menjaga hak-hak keluargaku, ahlul baitku. Nabi 3 kali mengulangi ucapan ini. Lihat perbedaannya di sini. Dalil ini dijadikan oleh para sahabat, oleh orang-orang Syiah untuk menetapkan bahwa mazhab kita adalah mazhab ahlul bait, karena Nabi memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan ahlul bait. Maka kita jawab, mana ada kata-kata Nabi berpegang teguh, menyuruh untuk berpegang teguh dengan ahlul bait? Yang disuruh berpegang teguh apa? Kitabullah. Tapi ahlul bait bukan disuruh untuk berpegang dengan ahlul bait, tapi Nabi hanya memperingatkan, awas, hati-hati, jangan kalian melangkahi hak-hak ahlul bait. Ya, hak-hak ahlul bait. Apa itu nanti disebutkan. Nabi cuma memperingatkan agar berbuat baik kepada ahlul bait. Kenapa? Karena momen ketika peristiwa ini memang sedang terjadi gejolak di antara orang-orang sahabat di Madinah. Apa gejolak itu? Sebagian besar mereka ada kebencian terhadap ahlul bait Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ada kebencian di antara mereka. Sebagian besar sahabat di situ ada nggak ketidaksukaan kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi khawatir lama-kelamaan mereka nanti akan melanggar hak-hak ahlul bait dan melecehkan Ali bin Abi Thalib. Makanya Nabi berwasiat, aku ingatkan kepada kalian untuk kalian menjaga hak-hak ahlul bait. Ya, di sini kita tahu Nabi tidak memerintahkan untuk berpegang teguh dengan ahlul bait. Karena yang namanya ahlul bait itu manusia biasa, tidak maksum. Memang kita akui ada keutamaan ahlul bait, tapi syaratnya ahlul bait yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahlul bait itu adalah orang yang berbuat syirik, berbuat kebid'ahan, maka enggak ada gunanya statusnya sebagai ahlul bait. Ini penting jamaah, karena banyak kaum muslimin yang dibohongi dengan label dzurriyyat Nabi. Kita ini ahlul bait Nabi. Ya, itu yang dikatakan sebagai imam besar itu. Ahlul bait Nabi jangan dicela, jangan dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Wah, memang perlakuannya bid'ah kok. Memang kelakuannya syirik, ya, menyembah kepada kuburan-kuburan keramat, mengkeramatkan kuburan-kuburan wali. Ahlul bait itu jangan macam-macam, kualat kue, kayak gitu. Siapa yang bilang ahlul bait itu pasti maksum, harus diikuti, sudah punya kuncinya surga, nggak bisa salah? Nabi mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha." Andai kata putriku Fatimah, nih ahlul bait langsung nih Fatimah ini. Ya enggak? Anaknya Nabi itu yang sekarang ngaku-ngaku ahlul bait, enggak jelas. Tahu dari mana kalau itu ahlul bait? Sudah keturunan sekian,
Mungkin nggak memanipulasi nasab? Mungkin. Ya sudahlah, kita percaya ente ahlul bait, bawa akta notaris, saya ahlul bait. Ya sudah, percaya. Apa manfaatnya kalau amalan Anda bid'ah, amalan Anda sesat? Nggak ada manfaatnya. Ahlul bait Anda buang itu sudah. Fatimah sendiri diancam oleh Nabi, andai kata putriku, ini sekali lagi putrinya Nabi langsung, andai kata putriku Fatimah mencuri, aku yang motong tangannya dia. Ya, maka nggak ada terus ahlul bait ini nggak usah dihukum, kalau salah nggak boleh dikatakan salah. Enggak, Nabi tegas. Ya, putriku Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Salah ya salah. Ini jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada perintah untuk berpegang dengan ahlul bait. Faqala Husain ibnu Sabra li Zaid, "Wa man ahlu baitihi ya Zaid? Alaysa nisa'uhu min ahli baiti?" Ya, ini terjadi percakapan antara Zaid bin Arqam dengan Husain bin Sabra. Kita lewati saja untuk mempersingkat waktu. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga berkata ketika peristiwa Ghadir Khum ini, Nabi juga mengatakan, di samping yang tadi Nabi katakan, "Udzakirukumullah fi ahli bait," aku tinggalkan kepada kalian kitabullah dan ahlul bait. Setelah mengatakan itu, Nabi mengatakan, dan ini poinnya, Nabi mengatakan, "Man kuntu maulahu fa'aliyun maulah." Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, kita sengaja gak terjemahkan dulu. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali adalah maulanya. Digambarkan oleh orang-orang Syiah peristiwa ini, yaitu dengan cara Ali bin Abi Thalib diberdirikan di samping Nabi yang sedang berkhutbah, kemudian tangannya Ali diangkat nih. Ya, pernah lihat kan karikaturnya itu? Ya, peristiwa Ghadir Khum, ada dua orang sedang, yang satu diangkat gini tangannya. Maksudnya apa? Nabi mengangkat Ali sebagai, melantik Ali sebagai khalifah ketika peristiwa di Khum ini. Ya, ketika peristiwa di Khum ini. Orang-orang Syiah menafsirkan hadis ini dengan man kuntu maula fa aliyun maula. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Berarti Ali itu adalah pemimpin. Memang ya, maula, salah satu makna maula itu adalah pemimpin. Ya, salah satu maknanya memang adalah pemimpin. Nih, pentingnya kita untuk mempelajari sirah. Karena kisah ini tidak terjadi begitu saja. Ada asbabul wurud, ada sebab yang melatar belakangi kenapa Nabi kok sampai ngomong tadi, man kuntu maula fa aliyun maula. Kemudian ada riwayat tambahan yang diriwayatkan dalam beberapa hadis. Tambahan tersebut adalah doa Nabi. Nabi mengatakan, Allahumma wali man wala, wa adi man ada, wansur man nasara, wakhdhul man khadala, wa adiril haqqa haitsu dara, wa adiril haqqa ma'ahu haitsu dara. Ya Allah, ya, wali man wala, cintailah yang mencintai dia, artinya Ali. Ya, cintailah orang yang mencintai Ali. Musuhilah wa'adi man ada, musuhilah yang memusuhi Ali. Wansur man nasara, tolonglah orang yang menolong Ali. Wakhdhul man khadala, hinakan orang yang menghinakan Ali. Ini dari sini sudah jelas bagaimana errornya mereka. Ini nggak ada papan tulis ya. Nah, mau coret-coret mestinya. Nah, kalau nggak dicoret-coret bingung antum. Tapi nggak ada lah. Fokus ya di sini ya. Yang jadi permasalahan di sini adalah kata-kata maula, ya nggak? Kita Ahlussunnah wal Jamaah menafsirkan maula di sini adalah yang dicintai. Ya, karena maula ini ada beberapa makna. Yang pertama, pemimpin tadi, iya.
Makna yang kedua bisa berarti maula ini adalah budak yang kemudian dimerdekakan, kemudian budak itu tetap mengabdi kepada majikannya. Itu namanya maula. Dia sudah merdeka, tapi dia tetap mengabdikan diri kepada pemiliknya. Seperti misalnya Zaid bin Haritha, ya, seorang sahabat yang bernama Zaid bin Haritha. Dulu budaknya Khadijah. Kemudian setelah dimerdekakan, ternyata dia bukan lepas, justru dia mengabdikan dirinya kepada Nabi SAW. Maka dia disebut maula, ya, budak. Maula juga berarti penolong. Ya, maula juga berarti penolong. Nanti kita sebutkan dalil-dalil yang mendukung hal ini. Intinya maula itu multi tafsir, banyak. Andai kata Nabi memang ketika peristiwa itu memang menginginkan untuk mengangkat Ali sebagai khalifah, Nabi nggak mungkin pakai kata-kata yang multi tafsir seperti ini. Kenapa? Emang Nabi nggak tahu bahasa Arab yang gamblang jelas sehingga para sahabat itu tidak ada multi tafsir? Kok sampai semua sahabat sampai mengangkat Abu Bakar? Ya nggak? Kalau memang benar-benar itu adalah pengangkatan Ali bin Abi Thalib, kok bisa para sahabat sepakat Abu Bakar yang diangkat sebagai khalifah? Bahkan Ali juga membaiatnya Abu Bakar As-Siddiq. Seharusnya Nabi pakai kata-kata yang jelas, gamblang. Man kuntu amirahu fa'aliyun amiruhu. Oh, barang siapa yang menjadikan aku pemimpinnya, jelas amir, maka Ali adalah pemimpinnya. Ini sudah nggak multi tafsir, sudah nggak ada makna yang lain. Kemudian kalau digabungkan dengan riwayat yang tadi, setelah Nabi mengatakan man kuntu maula fa'aliyun maula, diselanjutkan dengan Allahumma wali man wala wa adi man ada. Fokus sama kata-kata maula, ya. Orang Syiah tadi menafsirkan maula apa? Pemimpin. Maula dengan wali itu akarnya sama, ya, dari kata yang sama, ya, wala iwali, dari kata yang sama. Kalau maula diterjemahkan sama mereka pemimpin, harusnya wali juga diterjemahkan sebagai pemimpin. Nah, coba terjemahkan doa Nabi tadi gimana? Ya Allah, wali man wala, pimpinlah orang-orang yang memimpin Ali. Apa maksudnya? Tapi ternyata mereka justru menafsirkan apa? Cintailah orang-orang yang mencintai Ali. Oh, gak nyambung. Wong pertamanya ditafsirkan pemimpin, yang kedua kok ditafsirkan cinta, gak nyambung. Harusnya kalau Anda fair, ketok ya. Saya perhatikan di sini. Man kuntu maulahu fa'aliyun maula. Hah? Pakai ini. Iya. Wis gak apa-apa, wis ini tinggal ngomong tok kok.
Man kuntu maula fa aliyun maula. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, kata mereka, maka Ali adalah pemimpinnya. Ini doanya unik. Doa ini itu saling lawan katanya. Lihat kalimat yang pertama, ya Allah, cintailah orang-orang yang mencintai, wali man wala. Kalimat selanjutnya lawan daripada kalimat sebelumnya, wa'adi man ada, dan musuhilah orang-orang yang memusuhinya. Habis mencintai terus memusuhi. Wansur man nasara, tolonglah orang-orang yang menolongnya. Wakhdul man khadalah, dan hinakan orang-orang yang menghinakannya, menghinakan Ali. Nah, kalau maula diterjemahkan sebagai pemimpin, harusnya wali juga diterjemahkan sebagai pemimpin. Fair. Coba terjemahkan. Lak beleot kabeh. Apa maksudnya? Ya Allah, pimpinlah orang-orang yang memimpin Ali. Mau apa maksudnya? Ada yang bisa tahu maksudnya apa? Nggak jelas. Nggak nyambung juga sama kalimat setelahnya, wa'adi man ada, musuhilah orang-orang yang memusuhi Ali. Ya, ini dari segi kalimat saja sudah error. Nah, ini masih satu bantahan. Ya, ada banyak bantahan dari beliau tentang batilnya ya pendalilan mereka bahwa ini adalah pelantikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ini bantahan yang pertama. Tapi sekarang kita baca tentang peristiwa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Ghadir Khum. Sebelumnya Anda sampaikan, peristiwa Ghadir Khum ini terjadi tanggal 18 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah kan? Berarti itu Nabi habis ngapain? Haji wada. Ya. Nabi sedang dalam perjalanan pulang habis kaji, mari kaji. Ya, pulang ke Madinah ngelewati Khum. Ya, sudah mau nyampe Madinah, lebih dekat ke Madinah daripada ke Mekah. Sehingga yang ikut bersama rombongan Nabi hanya sahabat-sahabat yang memang rumahnya di Madinah. Apakah itu mencakup total sahabat? Enggak. Kenapa? Karena ada sahabat-sahabat yang rumahnya bukan di Madinah, tapi rumahnya ada di Mekah, ada yang di Yaman, ya, karena Islam ketika itu sudah tersebar. Ada yang di Syam, ya, Islam sudah tersebar. Sehingga ini hanya khusus bagi orang-orang Madinah saja. Nabi sengaja memberhentikan rombongannya yang memang internal khusus orang-orang Madinah, karena memang permasalahan ini hanya permasalahan internal orang-orang Madinah. Orang Mekah tidak tahu tentang masalah ini. Ya, orang Yaman, ya, orang Syam, Mesir, ya, nggak tahu tentang masalah ini. Yang tahu cuman orang Madinah. Makanya Nabi sengaja menunda menyampaikan hal ini hanya khusus bagi orang Madinah saja. Dalil bantahannya membantah bahwa ini bukanlah pelantikan Ali bin Abi Thalib. Mudah. Kalau memang ini adalah pelantikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, harusnya Nabi SAW menyampaikannya ketika di mana? Di Mekah, ketika di Arafah. Nabi khutbah nggak ketika di Arafah? Khutbah. Di situ disaksikan semua kaum muslimin, semua sahabat Nabi ikut haji di situ. Sing dari Mekah, sing dari sini, dari sana, ngumpet di situ semua ketika wukuf di Arafah. Nabi khutbah dengan khutbah yang panjang. Dengan khutbah yang panjang Nabi SAW sampai turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Selesai. Sudah. Tugas Nabi jadi Rasul sudah selesai. Nah, kenapa nggak disampaikan di situ? Ya nggak? Make sense nggak? Masuk akal nggak? Ya.
Baik, kemudian Nabi mendapatkan wahyu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Sudah selesai. Tidak ada lagi perintah yang Allah turunkan kepada Nabi yang Nabi sampaikan kepada umatnya. Ternyata ketika Nabi pulang ke Madinah, kata orang-orang Syiah, disuruh lagi untuk menyampaikan tentang kepemimpinan Ali. Lah terus ayat mau itu apa? Katanya wis sempurna. Lah kok ono maneh? Paham enggak maksudnya? Katanya sudah sempurna, lah kok ada lagi perintahnya. Ini enggak masuk akal. Masa ya ini kan akidah mereka itu Allah punya akidah bada. Allah itu baru tahu setelah sesuatu itu terjadi. Seakan-akan Allah iya lali. Ali bin Abi Thalib durung disampaikno. Iya, tiwas wis disempurnakno. Seakan-akan kayak gitu. Ini pelecehan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini bantahan kita. Jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Singkatnya ya, karena mungkin waktunya sudah mau selesai. Sebab kenapa Nabi SAW mengatakan ungkapan ini hanya khusus bagi orang-orang Madinah saja, disebabkan ada satu peristiwa. Tatkala Nabi sebelum haji wada ini, Nabi itu pernah mengutus Khalid, ya Khalid ibnul Walid dan pasukannya untuk berperang ke Yaman, memerangi orang-orang Ahlul Kitab di Yaman. Gak lama kemudian Khalid ibnul Walid menang dalam peperangan tersebut. Iya kan, Khalid gak pernah kalah dalam peperangan. Sampai matinya aja di rumah, ya bukan di medan perang karena gak terkalahkan. Khalid mengutus salah satu pasukan untuk mengabarkan kepada Nabi tentang kemenangannya, sekaligus meminta kepada Nabi agar Nabi mengutus satu orang yang dipercaya untuk membawa pulang khumus. Apa itu khumus? Bukan jajan ya, bukan roti. Biasanya di restoran Arab itu khumus. Bukan. Khumus itu adalah apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Anfal. Kata Allah Azza wa Jalla, "I'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil." Ketahuilah bahwa apapun yang kalian dapatkan dari harta rampasan perang, ghanimah, maka 1/5-nya itu milik Allah, milik Rasulnya, milik karib kerabatnya, ya, kemudian milik karib kerabat, milik orang-orang miskin, anak yatim dan ibnu sabil. Itu namanya khumus. Jadi harta ghanimah yang didapatkan oleh mujahidin itu enggak semuanya diambil sama mujahidin. 1/5-nya disisihkan. Nah, 1/5 ini dibagi lagi. Sekian untuk Allah, sekian untuk Rasulnya, ditaruh di Baitul Mal. Sekian untuk Rasulnya, sekian untuk kerabat-kerabat Rasul, Ahlul Bait. Sekian untuk anak yatim, sekian untuk siapa lagi tadi? Orang miskin dan ibnu sabil. Itu dari 1/5 tadi. Nah, Khalid sudah mempersiapkan 1/5 ini, tapi harus ada orang yang amanah untuk mengambil harta rampasan. Harta rampasan ini nggak cuma dirham dan dinar ya, bisa berupa tunggangan unta, baju perang, ya, bisa berupa budak tawanan, bisa berupa orang yang itu menjadi budak. Akhirnya Nabi mengutus Ali, ya. Ketika itu Ali datang. Begitu datang Ali bin Abi Thalib mengambil harta ghanimahnya, khumus tadi, 1/5 tadi. Tapi Ali langsung ujuk-ujuk mengambil bagian dari khumus tadi, yaitu berupa wanita yang menjadi budak. Budak ini langsung diambil sama Ali dan digauli oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Benar, ini sahih kisahnya. Khalid dan pasukan yang lain melongok dengan perbuatan Ali. Kenapa? Dianggap lancang. Harusnya Ali bin Abi Thalib itu menyerahkan dulu kepada Nabi, baru setelah itu Nabi yang membagi. Ali memang mendapatkan, karena Ali termasuk kerabatnya
Nabi kan, ya. Tapi ya jangan diambil dewe. Sehingga Khalid mangkel. Dia yang berperang, dia yang berlumuran darah. Ketika disuruh mengambil ghanimah, harem yang diambil. Harem yang diambil, digauli langsung lagi. Hanya sebagian sahabat ketika itu sudah membenci Ali bin Abi Thalib gara-gara perbuatan Ali. Ada lagi kisah tentang Ali bin Abi Thalib. Ketika mengambil ghanimah tersebut, Ali menitipkan unta dan menitipkan pakaian dari ghanimah tadi kepada salah seorang di Yaman. Dan Ali memberikan amanah, perintah, jangan ada yang boleh menunggangi unta ini, dan jangan ada yang boleh memakai pakaian ini. Terus Ali berangkat untuk ikut melaksanakan haji bersama Nabi SAW. Nah, rombongannya Khalid itu juga bersama-sama bertolak menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji juga. Ketika sampai di Mekah, Ali bin Abi Thalib, Anda lupa detail kisahnya. Intinya Ali bin Abi Thalib ternyata mendapati unta yang tadi diwanti-wanti jangan ditunggangi, baju yang diwanti-wanti jangan dipakai, ternyata ditunggangi orang, bajunya dipakai orang. Maka yang dititipi tadi dientekno sama Ali bin Abi Thalib, dimarahi habis-habisan. Sehingga dia juga merasa, kok segitunya Ali? Masa gara-gara perkara seperti ini Ali sampai mengatakan ucapan-ucapan seperti itu, sampai marah seperti itu. Akhirnya kabar ini tersiar. Tapi tersiarnya hanya di antara internal orang Madinah saja. Jadi orang-orang Madinah yang sudah ini ada kebencian terhadap Ali bin Abi Thalib tadi, ada kecurigaan kepada Ali bin Abi Thalib. Padahal ketika dilaporkan kepada Nabi tentang perbuatan Ali, Nabi tidak menyalahkan Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi SAW, fa innahu aktsara min hadza. Fa innalahu aktsara min hadza. Justru bagian ghanimahnya Ali itu lebih banyak mestinya daripada cuman seorang budak yang digauli tadi. Gak disalahkan sama Nabi SAW. Tapi para sahabat, ya gimana ya, tetap masih ada ini tadi, sebagian orang yang sudah membenci Ali bin Abi Thalib. Maka ini perkara akidah, gak boleh membenci ahlul bait. Sehingga Nabi SAW ketika pulang dari kota Madinah, pulang dari Mekah, pulang dari haji, Nabi SAW memberhentikan rombongan itu untuk menyelesaikan urusan ini, urusan konflik internal ini, agar jangan sampai ada orang-orang para sahabat yang masih ada rasa dendam kepada Ali, ada rasa membenci Ali bin Abi Thalib. Lalu Nabi sampaikan ini, kalau barang siapa di antara kalian yang memang mengaku mencintai aku, maka wajib mencintai Ali bin Abi Thalib. Man kuntu maula fa aliyun maula. Paham maksudnya? Ya. Orang Mekah nggak perlu tahu, hanya nanti terbongkar, ya nggak? Makanya Nabi tunda penyampaian ini. Ya, dari sini beberapa bantahan kepada Syiah bahwa hadis ini tidak dijadikan dalil sebagai pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ya, tetap kita katakan khalifah yang sah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjadi imam ketika sholat. Dan Nabi waktu itu masih hidup. Kemudian ada seorang, diriwayatkan dalam Imam Muslim, ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW. Dia ingin bertanya kepada Nabi. Kemudian gak lama wanita tersebut disuruh pulang oleh Nabi. Kemudian wanita ini mengatakan kepada Nabi, nanti kalau aku kembali ke sini dan aku tidak menemui engkau, ya, kepada siapa aku bertanya, kepada siapa aku menemui? Ini permasalahannya belum selesai. Nanti kalau suatu saat aku balik sini lagi tentang perkara yang sama, wallahu a'lam apa perkaranya, dan ternyata aku tidak mendapatimu, maka kepada siapa aku harus datang? Kata Nabi SAW, Iti Aba Bakrin, datanglah kepada Abu Bakar As-Siddiq.
Ya, dalil yang jelas tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, saya kira itu jamaah, sebenarnya masih banyak, cuman bantahan-bantahan tadi saya rasa cukup, ya, sudah makjleb, ya, bikin mereka mingkem. Tapi yang namanya hidayah, ya, nggak bisa dipaksakan, ya, karena sudah menjadi akidah utama bahwa Ali harus ditetapkan jadi imam, jadi pemimpin. Kalau nggak gitu nggak sah keislamannya. Maka mereka tetap diberikan dalil seperti apapun, mereka tetap menolak. Ya, karena memang mereka sejak awal tidak menginginkan hidayah, tapi mereka memang ingin menyesatkan kaum muslimin. Mereka adalah hum zanadiqah, mereka adalah orang-orang zindiq, orang-orang munafik. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, karena saya lihat gak ada yang mau nanya. Ya, ya kan sejarah, masa ditanya? Anak nggak ikut waktu itu, jadi nggak tahu sejarah detailnya gimana. Jadi jangan tanya sama Ana. Ya. Ya. Ada. Terkait tadi kan ketika imamnya Syiah itu kan Ali, Hasan, Husain. Nah, itu apakah saat itu Syiah itu sudah mengkhususkan Ali, Hasan, Husain seperti sekarang ini atau divokasi? Di zaman Ali bin Abi Thalib, Ali sudah memerangi Rafidhah, sudah memerangi orang-orang Syiah ini. Cuman namanya belum Rafidhah ketika itu. Ali bin Abi Thalib memerangi Abdullah bin Saba yang pernah mengatakan kepada Ali, anta huwa, kau adalah dia, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ali menuntut mereka untuk bertobat. Kemudian mereka nggak mau bertobat dan kebanyakan di antara mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian Ali bin Abi Thalib menyesal karena nggak boleh seorang membakar seseorang. Ya, la yu'adzab binar illa rabbun nar. Tidak boleh seorang menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api yang boleh menyiksanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini tercatat dalam sejarah, mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi zaman kemudian, ya, zaman-zaman kemudian, imam-imam mereka sebagian itu tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang ridho dijadikan imam oleh mereka. Mereka hanya menganggap fulan imam, tapi bukan berarti langsung dikultuskan oleh mereka secara berhadap-hadapan, enggak. Paham enggak maksudnya? Tidak langsung dikultuskan secara berhadapan. Mereka hanya mengatakan fulan imam kita, sudah selesai. Ya, bukan terus datang ke imamnya disembah, ya, disujudi, enggak. Ya, mereka hanya mengatakan fulan adalah imam kita. Itu yang ditetapkan oleh mereka. Ya, wallahu a'lam. Bukan berarti imam di sini, ayo jadi bawahan saya. Terus bersama-sama, ini imamnya, ini di belakangnya Syiah gitu, enggak. Ya, sebagaimana kita hanya mengakui pemimpin yang ada sebagai pemimpin, tapi tidak melazimkan, ya, kita terus menempel bersama pemimpin itu, enggak. Ya, wallahu a'lam. Ya, Pak. Wis, sampun. Hah? Ya. Ya, Pak. Acara apa itu? Oh, Idul Qadir. Kalau yang anak nggak pernah ikut ya, alhamdulillah. Cuman kalau yang anak lihat di YouTube, ya, itu ya pembacaan syair-syair, kemudian kajian, ya, kemudian makan-makan, ya. Ada pula yang kalau di luar negeri itu ini ada teatrikalnya.
Ya, ada teatrikalnya. Jadi ada yang ya kayak show gitu, dipertontonkan bagaimana dulu keadaan ketika Ali diangkat menjadi khalifah gitu. Ada teatrikalnya. Ya namanya acara bid'ah ya tadi beda-beda macamnya. Ini ada yang seperti ini merayakannya, ada yang pukul-pukul. Ya, tapi detail acaranya bagaimana wallahu a'lam. Saya pernah dengar sekali itu ada bagian berbuka empat apa aja dari sudah nggak tahu. Apa semua Syiah itu emang keluar dari Islam gitu? Syiah secara umum ya terbagi, ada Syiah yang masih dalam kategori dekat dengan Ahlus Sunnah, namun tetap sesat ya. Patut kita tanamkan dalam diri kita, semua Syiah sesat ya, tapi kesesatan mereka bertingkat-tingkat ya, kesesatan mereka bertingkat-tingkat. Mereka terbagi menjadi beberapa sekte, dan masing-masing sekte mengkafirkan sekte yang lain. Di antara sekte-sekte tersebut yang tidak dikafirkan oleh ulama Ahlus Sunnah dan masih bagian dari Ahlus Sunnah adalah Syiah Zaidiyah itu. Ya, Syiah yang masih mengakui Zaid sebagai imamnya. Yang menolak Zaid tadi itu disebut Rafidhah. Mereka mengangkat saudaranya Zaid yang bernama Muhammad Al-Baqir. Tapi sebagiannya masih tetap menganggap Zaid sebagai imam. Nah, maka mereka disebut Zaidiyah. Nah, Zaidiyah ini mereka tidak mengkafirkan para sahabat. Mereka tidak membatalkan kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka akui bahwa itu kepemimpinan yang sah. Cuman sesatnya mereka, ya selain kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka lakukan, sesatnya mereka dalam akidah adalah mereka lebih meyakini Ali itu lebih baik daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Sedangkan kita, manusia terbaik setelah Nabi siapa? Abu Bakar, harus itu. Umar, Utsman, baru Ali. Tapi kalau mereka dibalik, Ali dulu, tanpa mengkafirkan Abu Bakar. Tapi Syiah Zaidiyah yang sekarang itu sudah bertransformasi menjadi Syiah Houthiyah yang ada di Yaman sekarang. Ya, sedikit di antara mereka yang masih menganut Syiah Zaidiyah yang masih tadi kita katakan masih dekat Ahlus Sunnah. Kebanyakan mereka sudah bertransformasi menjadi Houthiyah yang ada di Yaman, yang seperti Syiah Rafidhah. Ada lagi Syiah yang Ghulat seperti Syiah di Syria, di Suriah, Syiah Nusairiyah yang dianut oleh Bashar Kalb. Ya, Bashar Kalb. Itu Syiah Nusairiyah, kafir, dikafirkan oleh para ulama karena sangat menyimpang sekali akidahnya. Sangat-sangat menyimpang sekali. Termasuk diantaranya Syiah Rafidhah ya, yang punya nama lain Syiah Imamiyah, punya nama lain Syiah Ithna Asyariyah, punya nama lain Syiah Ja'fariyah, macam-macam. Ya, ada lagi yang namanya Syiah Dawudi Buhra. Ya, Dawudi Buhra itu masjidnya ada di daerah kita itu. Cuman mereka itu komunitas tertutup. Ya, orangnya orang-orang India gitu biasanya. Sama, menyimpang juga. Semua Syiah menyimpang. Tapi sesatan mereka bertingkat-tingkat. Orang itu apa? Gak bisa, susah, kecuali kalau dia terus terang. Karena orang Syiah punya sebuah akidah yang namanya taqiyah. Ya, bahkan taqiyah ini termasuk salah satu pokok agama dalam mereka. Mereka mengatakan, kalau nggak salah Al-Kulaini dalam kitabnya Ushulul Kafi mengatakan, la dina liman la taqiyata lahu. Tidak beragama orang yang tidak menjalankan taqiyah. Ya, tidak beragama orang yang tidak menjalankan taqiyah. Karena Imam Syafi'i tadi mengatakan tidak ada para pengekor hawa nafsu yang paling bujuan,
paling pendusta daripada Syiah, ya, daripada Rafidhah. Nggak tahu, karena mereka dalam keadaan lemah seperti ini, mereka mengaku sebagai ahlus sunnah, ya, mereka sholat di belakang kita, tapi ternyata di balik itu mereka sholat lagi. Ya, sebagaimana orang-orang Syiah juga diizinkan masuk ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Karena yang diantara syubhat mereka, kalau kita ini kafir, kenapa Saudi kok memperbolehkan kita masuk? KTP-mu itu Islam. Nah, orang Saudi cuma ngelihat apa ya? Zahirnya. Tahu akidahnya dari mana? Apalagi ente punya akidah Taqiyah. Masa ditanya Syiah ya gitu. Nah, gak bakal ngaku. Kalaupun nanti petugas-petugas imigrasi itu ketika ngecek paspor Syiah ya gak bakalan ngaku kalian. Maka justru itu kebaikan Saudi, masih menganggap kalian sebagai muslim yang bisa masuk ke tanah haram, padahal kalian munafik dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalian kafir dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Ya, terakhir. Apa? Iya, Bashar Assad. Bukan. Oh, Syiah. Iya, Syiah Nusairiyah kan sudah kita katakan tadi. Dikafirkan oleh para ulama. Ya, bukan muslim dia. Ya, karena Syiah Nusairiyah itu termasuk di antara ghulat, di antara Syiah yang ekstrim. Ya, di antara Syiah yang ekstrim. Kenapa? Kalau keadaan sekarang yang memang sudah bergejolak perang, ya memang harus diperangi. Cuman dahulu, sebelum terjadinya peperangan di sana, tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyerukan penduduk Suriah, Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah untuk melengsarkan atau mengkudeta Bashar. Enggak, karena mereka tahu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Meskipun mereka memfatwakan Bashar kafir, iya kafir, tapi tidak difatwakan dulu untuk dilengsarkan. Kenapa? Lihat yang terjadi sekarang. Mereka bertindak dengan hawa nafsu mereka, bertindak dengan inisiatif mereka, akhirnya bukan malah perbaikan, justru kehancuran sekarang. Dulu meskipun masih dipimpin sama Bashar yang kafir itu, mereka masih bisa sholat nggak? Bisa. Meskipun zalim, ya, tapi tetap mereka masih bisa sholat, masih bisa kerja, masih bisa santai, naik mobil, gendong anak, main-main, masih bisa. Sekarang baru metu rumah, kok metu rumah? Rumahnya wis dah ono. Kok metu rumah? Rumahnya sudah ada. Ya. Dan memang seperti itu. Tidak ada ulama juga yang memfatwakan, menyerukan muslimin Ahlus Sunnah di Amerika harus mengkudeta Donald Trump. Konyol itu namanya. Iya, itu namanya bunuh diri. Enggak. Ya, tetap harus menghitungkan maslahat dan mafsadatnya. Ya, mungkin ini yang saya sampaikan, insyaallah bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا